Dan memang benar sekali bahwa calon tunggal adalah Kepala Staf Angkatan Darat yakni Andika Perkasa. Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC. Nah, seperti yang kalian tahu, saat ini Panglima TNI kita, yaitu Marskal TNI Hadi Cahyanto, bakal menginjak usia pensiunnya bos, yakni 58 tahun pada tanggal 8 November 2021 nanti. Oleh karena itu, tak lama lagi pastinya akan ada Panglima TNI yang baru di Indonesia. Sempat ada dua kandidat kuat kemarin bos, yaitu Jenderal TNI AD Andika Perkasa dan Laksamana TNI Angkatan Laut Yudo Margono. Namun kabar-kabarnya kini, nama calon Panglima Militer baru Indonesia ini pun semakin mengerucut ke satu nama tunggal. Beliau pun merupakan seorang mantan Jenderal Gultor Kopassus, yaitu Kasat TNI Andika Perkasa. Dan beliau pun merupakan usulan atau pilihan tunggal Pak Jokowi untuk menerima mandat sebagai Panglima TNI. Nah, terkait hal ini, DPR pun menerima surat presiden atau surpres mengenai pencalonan Kasat Jenderal TNI AD Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dan setelah mendapat usulan nama itu, pihak Komisi 1 DPR RI pun akan melakukan fit and proper test terhadap sang calon Panglima bos. Karena berdasarkan Undang-Undang TNI, pemilihan Panglima TNI ini pun tak bisa langsung tunjuk bos. Pencalonan pun harus dimulai dari pengajuan nama dari Presiden ke DPR. Parlemen kemudian akan memprosesnya melalui uji kepatuhan dan kelayakan. Nah, jika semuanya oke dan layak, DPR pun kemudian akan mengesahkannya di rapat paripurna untuk kemudian dilantik oleh Pak Presiden. Oke, dikutip dari Viva Militer, ternyata rekam jejak sang Jenderal Bintang 4 TNI Angkatan Darat ini pun bukan lagi kaleng-kaleng bos. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 21 Desember 1964. Dan Jenderal TNI Andika Perkasa ini merupakan seorang jebolan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI pada tahun 1987 silam. Dan usai menamatkan pendidikan militernya, tak main-main bos. Beliau pun langsung bergabung dengan pasukan elit TNI Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus atau yang kita kenal dengan nama Kopassus. Bahkan pada waktu itu, beliau pun berhasil terpilih menjadi anggota satuan paling mematikan dalam tubuh Kopassus, yaitu pasukan Sat 81 Gultor. Dan dengan prestasi yang gemilang ini, maka pada tahun 2013, beliau pun pecah bintang bos dan menduduki jabatan menjadi seorang Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI. Kemudian setelah menjadi Danpas Pampres, Pak Andika pun lanjut menduduki posisi Panglima Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura pada tahun 2016. Selang 2 tahun kemudian, beliau pun naik lagi bos dan resmi menyegel pangkat Letnan Jenderal atau Letjen TNI saat menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan atau Dankodiklat hingga dilantik menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dan bukan kaleng-kaleng bos, hanya 4 bulan menjabat sebagai Pangkostrat, Pak Andika pun akhirnya mencapai puncak jabatan di jajaran TNI Angkatan Darat dengan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat pada tanggal 22 November 2018 silam. Dan saat ini, tahun 2021, beliau pun diajukan oleh Presiden sebagai calon tunggal Panglima TNI. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.